Sutrisno Sakur Susmo dikenal dengan Bardhanadi adalah seorang perjuangan Kalimantan Barat. Sutrisno Sastrokusumo lahir di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1912. Ayahnya bernama Raden Suratman Nadi Sastro Sasimito dari Solo dan ibunya bernama Sarifah dari Sedayu. Keluarga Nadi tinggal di lingkungan Kraton Solo. Ayahnya Bardhanadi direkrut oleh Belanda sebagai kepala pasukan. Nadi dan ayahnya sering berpindah tempat dari Magelang, Semarang, Aceh, Bogor, Jakarta, Pontianak hingga Ngabang. Gugur di hadapan regu tembak pejuang kemerdekaan Kalimantan Barat. Pada tanggal 10 Oktober 1946, PRI yang berubah menjadi nama Gerakan Rakyat Merdeka atau disebut dengan GERAM melakukan serangan terhadap Belanda dengan sasaran tangsi militer Belanda, rumah kontrolir Ngabang dan polisi Belanda atau disebut dengan NICA. Dalam serangan ini, pasukan GERAM di dua daerah operasi. Pertama, daerah Ngabang, Air Besar, Menyuke dan sekitarnya dipimpin Gusti Lagu. Sedangkan operasi kedua di daerah Sengga, Temila dan sekitarnya dipimpin langsung oleh Bardhanadi. Setelah operasi dilancarkan, Bardhanadi berhasil merebut dan menduduki kantor Demang Desa Sepatah. Selanjutnya Bardhanadi dan anak buahnya bergabung dengan pasukan GERAM dari Air Besar dan Menyuki. Pada tanggal 11 Oktober 1946, GERAM melancarkan serangan lagi ke tangsi militer Belanda di Ngabang. Pasukan Belanda membalas serangan hingga pasukan GERAM terdesak. Setelah mendapat bantuan dari Pontianak, pasukan Belanda melakukan pencahayaan terhadap pasukan GERAM sampai 28 Oktober tahun 1946. Hari berikutnya, 29 Oktober 1946, terjadi pertempuran hebat di Sidas. Pasukan Indonesia saat itu dipimpin oleh Bardhanadi dan Panglima Adat Kasih. Dalam pertempuran itu, Pak Kasih dan 22 orang pejuang lainnya gugur bersimpah darah. Merasa tersedak dan beberapa kali kehilangan pasukannya, Bardhanadi dan pasukan yang tersisa memilih mundur dan bersembunyi di hutan. Pasukan Belanda terus melakukan kesenangan terhadap Bardhanadi yang dianggap sebagai aktor penggerak perlawanan tersebut di beberapa pertemuan sebelumnya. 5 November 1946, pasukan Belanda menemukan dan mengepung tempat persembunyian Bardhanadi beserta keluarganya. Bardhanadi melawan dan berbahaya tewasnya Sakit Trisnowati, anak ketiga Bardhanadi, karena terkena peluru pasukan Belanda. Setelah salah seorang anaknya terbunuh, Bardhanadi akhirnya menyerah. Namun sebelumnya ditangkap, ia sempat mengeluarkan sehelai kertas dari saku bajunya dan menelannya. Hal tersebut dilakukan agar kertas dokumen atau basis perintah dari Dr. Suedaryo selaku pimpinan organisasi PPRI di Pontianak untuk terus melakukan perlawanan tidak jatuh ke tangan Belanda. Bardhanadi ditangkap dengan tangan kaku. Ia meminta izin kepada pasukan Belanda untuk mengatur jenazah puting susu. Bardhanadi kemudian dibawa ke tangkis militer Belanda di Ngabang dan menjalani penyiksaan hingga beberapa hari dirawat di Poliklinik militer Belanda di Ngabang. Kemudian dipindahkan ke penjara Sungai Jawi Pontianak dan dimasukkan ke dalam yang berdampingan dengan Dr. Sudarmo dalam masa terpencil. Bardhanadi kemudian mengalami penyiksaan serta beberapa hal terperiksa. Akhirnya Mahkamah Pengadilan Militer Belanda di Pontianak menjatuh hukuman mati pada tanggal 17 April 1947. Sebelum ditembak mati, Bardhanadi meminta kepada kepala penjara Sungai Jawi untuk mengeluarkan semua tahanan dari sel masing-masing dan selanjutnya dikumpulkan di halaman penjara untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpinnya sendiri. Usai menyanyikan lagu tersebut dengan suara lantang dan bersemangat, ia memekikkan "Merdeka, Merdeka, Merdeka". Pekikan itu disambut hangat para penduduk yang berkumpul di halaman penjara. Mereka kagum atas tekad dan semangat yang dilakukan oleh Bardhanadi. Tepat pukul 7, Bardhanadi menampilkan
hukuman mati di hadapan pasukan tembak Belanda, membasmi bumi darah pertiwi dan ia gugur sebagai pahlawan bangsa sejati. Jenazah Bardanadi dimakamkan di kompleks penjara Sungai Jawi, Pontianak setelah Belanda mengakuinya kemerdekaan Indonesia. Pada 14 April 1950, atas prakarsa bekas pejuang kemerdekaan, kerangka jenazah Bardanadi dipindahkan ke Kota Ngebeng, dimakamkan kembali di dekat makam ayah dan ibunya di komplek pemakaman Islam Hilir Kantor. Bardanadi pejuang yang diabdikan menjadi nama jalan di Pontianak. Berikut adalah dokumentasinya.